Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul Tsulatsa 29 Oktober 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi Sahihain, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 3. Maka dipersilakan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis yang kedua. Yang hadir sekarang Abu Rafi', Abu Rais, Abu Hammam, Ustaz Adi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musa bin Ismail hadatsana akhbarana Hammad bin Thabit an Abi Rafi' an Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu al-ashr al-awakhir min Ramadan fa yaktubu amal falamma kana al-muqbil falamma kana fi al-muqbil kafara 20 lailatan. Qala Nawawi rahimahullah hadza hadits hasan sahih, hadza hadits sahih ala syarti Muslim. Muhammad bin Salamah wa Abu Rafi' wa Rufai' bin Rafi' as-Sa'id. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. بسم الله. قال الإمام الباقي رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بعد ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ولما يعتكف عاما فلما كان مقبل في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. Yang lain insyaallah setelah pelajaran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Qala al-imamu at-Tirmidzi rahimahullah, qala al-Wadi'i rahimahullah, qala al-imamu at-Tirmidzi rahimahullah. Maka berkata Syekh kami Muqbil al-Wadi'i di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi Sahihain. Apa makna dari judul As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi Sahihain? Maknanya adalah As-Sahih Al-Musnad, kumpulan hadis-hadis sahih dari ucapan Nabi, yang mana mimma laisa fi sahihain, dia itu tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka pensyaratan Syekh kami Muqbil, pertama harus hadis-hadis yang sahih, dan dohirnya yang kedua harus ucapan Nabi, bukan ucapan tabi'i seperti Imam Qatadah berkata, Al-Hasan Al-Basri berkata, Sa'id ibnul Musayyib berkata, ataupun itba' utabi'in yang besar seperti qala Malik, qala Laits, qala Syu'bah, atau itba' utabi'in yang kecil, paling kecil seperti qala Syafi'i, qala Abdul Razzaq ibnu Hammam. Tidak. Dohirnya as-sahih al-musnad. Maknanya ucapan Nabi
yang disyaratkan sahih. Dan syarat yang kedua, harus sahihnya itu tidak dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu dinukilkan sekarang oleh beliau dari Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi termasuk dari kutub As-Sittah. 6 kutub yang derajatnya lebih baik daripada yang lainnya. Namun tartibnya 6 kitab ini setelah Al-Bukhari dan Muslim adalah Abu Daud terlebih dahulu. Menandakan Imam Abi Daud lebih baik daripada Imam At-Tirmidzi dari segi kesahihan dan seterusnya. Kemudian setelah itu kitab Imam At-Tirmidzi. Kemudian setelah itu kitab Imam An-Nasa'i. Kemudian setelah itu kitab Ibnu Majah. Maka kitab Ibnu Majah dijadikan oleh para ulama yang terakhir karena banyak hadis-hadis dhaif. Apalagi ada rawi-rawi yang mendustakan hadis dimasukkan di dalam kitab Ibnu Majah. Dan Imam At-Tirmidzi kitabnya dinamakan Al-Jami' At-Tirmidzi. Dia adalah kumpulan dari hadis-hadis yang disusun seperti bab juga. Dan di situ disyaratkan oleh penulis dengan syarat yang tidak sahih. Namun susunannya sangat baik dan banyak dari hadis-hadis sahihnya. Dan kitab Imam At-Tirmidzi penuh juga dengan kitab ilal. Kadang-kadang dia menanyakan kepada Imam Al-Bukhari, Sa'altu Aba Muhammad, Aba Abdillah, maknanya Muhammad ibnu Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail, mahalu hadal hadis. Maka dijawab, hadis ini demikian dan demikian. Maka banyak faedah di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga kitab-kitab Imam At-Tirmidzi yang lain. Banyak dari kitab yang bermanfaat seperti kitab Ilal Al-Kabir dan kitab Ilal As-Saghir. Qala al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa At-Tirmidzi Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan akhbarana Abu Daud akhbarana Syu'bah an Asim qala sami'tu Zir ibnu Hubeish yuhadditsu an Ubay ibn Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita ambil sanadnya dahulu sebelum matan. Maka berkata Abu Isa At-Tirmidzi, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan. Maka Mahmud ibnu Ghailan dia Al-Marwazi. Dan Al-Marwazi asalnya dari Iran, namun nazilu Baghdad. Kemudian tinggal di Baghdad. Berarti tinggal di Irak. Dan dia Al-Adawi maulahum. Dari segi maula maka dia maula dari kelompok Al-Adawi. Mahmud ibnu Ghailan Al-Adawi. Dan dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dia dikeluarkan juga hadisnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga di sini oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka semuanya dikeluarkan kecuali Abu Daud. Abu Daud tidak mengeluarkan hadisnya. Mahmud ibnu Ghailan hanya dikeluarkan Ashabul Khamsah. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah saja. Dan dia hidup di Tabaqah Al-Ashirah. Maksudnya adalah Tabaqah yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Maka hidup di zaman dia Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahaweh, dan juga Yahya ibnu Ma'in, yang mana dia sudah keluar dari
kelompok itba'ut tabi'in. Maka Mahmud ibnu Ghailan disebutkan di sini oleh Imam At-Tirmidzi hadatsana, maka dia mendengar dari Mahmud ibnu Ghailan. Maka asalnya dari Al-Marwazi, dari Iran namun tinggal di Irak, di Baghdad. Dan dia pernah menjadi budak dan dibebaskan oleh Al-Qurashi Al-Adawi. Maka dia kabilahnya sama seperti kabilah Umar ibn Al-Khattab setelah dibebaskan. Maka yang tadinya kabilahnya adalah dari Marwazi, maka menjadi Al-Adawi. Dan telah disikohkan oleh para ulama, maka Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dia sikoh, karena semua ulama mensikohkan dia. Tidak menguranginya menjadi saduq, dan tidak mengangkatnya kepada derajat imam. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi sikoh. Dan berkata An-Nasai sikoh. Dan berkata Maslamah Ibnul Qasim huwal Marwazi sikoh. Dan Imam Ahmad mengatakan a'rifuhu bil hadis sahibu sunnah qad habisa bisabab Al-Quran. Imam Ahmad karena dia hidup di zamannya sama-sama, dia tahu kedudukan Al-Marwazi ini. Muhammad ibnu Ghailan dikatakan a'rifuhu bil hadis. Aku tahu dia dari segi ilmu hadis. Sahibu sunnah. Lihat pujian para ulama, tidak hanya kepada ilmu, tetapi kepada dia penghidup sunnah, kepada manhaj sunnah yang kuat. Tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang selain sunnah seperti sufi, syiah, atau khawarij, atau mengajari kepada Asyuriyah dan yang lainnya. Maka dia adalah sahibu sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mengajari manusia kepada sunnah. Maka ini pujian bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah. Maka disebutkan oleh murid-muridnya, dulu dia orang dari ahli sunnah. Dan yang memuji ini Imam Ahmad, imamnya ahlu sunnah. Dan dohirnya dulu saat terjadi fitnah Al-Quran, maka dia mauqifnya sangat benar. Maka pada saat itu di zaman Imam Ahmad terjadi fitnah, di mana kelompok ahlul bid'ah diambil oleh penguasa ucapannya untuk memaksakan kebid'ahan. Maka di saat itu dijadikan Al-Quran sebagai makhluk, bukan kalamullah. Dan tidak tanggung-tanggung para ulama as-su ahlul bid'ah yang menjadi backingnya adalah para sultan untuk mengucapkan keburukan. Maka akhirnya dijadikan permasalahan oleh mereka, kelompok ahlul bid'ah pada zaman itu, agar mendera ahlu sunnah. Maka diuji kelompok ahlu sunnah pada zaman itu. Ima berbicara seperti mereka dari kebid'ahan mereka, ima dipenjara, tidak boleh mengajar, dan seterusnya. Dan dulu Imam Ahmad termasuk imam ahli sunnah pada zamannya. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka dipenjara dan dicambuk dan dijauhkan dari murid-muridnya. Dan banyak para ulama pada saat itu yang mauqifnya tidak mencontohkan kepada kebaikan ahli sunnah, tetapi takut. Dan ada yang di antara mereka mengatakan seperti ucapan kelompok ahlul bid'ah, padahal dia dijadikan panutan. Dan juga ada yang tegar seperti Imam Ahmad, di antaranya Mahmud ibnu Ghailan. Maka dia qad habisa bisababil Quran. Maka dia telah dipenjara dikarenakan fitnah dari Al-Quran ini. Maka dia diambil dan di depan manusia diumumkan, Al-Quran apa? Kalamullah atau makhluk?
Kalau kalamullah berarti kamu di penjara. Kalau makhluk kamu bebas. Maka dia katakan kalamullah seperti Imam Ahmad. Maka dia di penjara, dan inilah fitnah di zaman itu. Dan Ahlus Sunnah alhamdulillah seperti ucapan Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka ahlu sunnah akan tetap ada anytime, anywhere yang menjaga sunnah ini. Meskipun ada kelompok ahlul bid'ah di zamannya dan kelompok kufar yang sangat kuat yang bisa memberangusnya, namun tetap eksis di muka bumi ini untuk menghidupkan sunnah. Maka inilah at-Taifah al-Mansurah ada di mana-mana. Menjelang hari kiamat kelak, maka mereka sudah tidak ada, karena pada saat itu tidaklah yang hidup di hari kiamat kecuali min asrorin nas, kecuali orang-orang yang buruk. Maka orang-orang yang soleh seperti di hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih, Allah akan mengutus angin kematian. Maka siapa yang di hatinya soleh itu akan meninggal berjatuhan. Dan tidak yang tersisa menghadapi hari kiamat kecuali orang-orang min asrorin nas, orang-orang yang paling buruk di muka bumi dan tidak terdengar Allah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa at-Taifah al-Mansurah mereka akan eksis terus, namun bukan mereka berada di hari kiamat. Di hari kiamat sudah dimatikan orang-orang yang baik, sehingga tidak hidup di hari kiamat dan melihat bagaimana bunyi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, kayak pada dalang bilang seperti itu. Maka itu tidaklah kecuali sudah dimatikan at-Taifah al-Mansurah. Kemudian meriwayatkan Imam Mahmud Ibnu Ghailan dari Sunni yang thiqah ini kepada gurunya, haddatsana Abu Daud. Nah, Abu Daud di sini siapa? Sering kami berikan Abu Daud dari Kutubus Sittah, Abu Daud As-Sijistani, seperti di hadis yang antum tasmi' tadi. Maka Abu Daud As-Sijistani dia termasuk dari muridnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dia hidup di bawah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namanya Sulaiman Ibnu Daud As-Sijistani. Dan begitupun di sini Abu Daud adalah At-Tayalisi. Namanya Sulaiman Ibnu Daud At-Tayalisi. Kalau tadi Sulaiman Ibnul Ash'ath, Abu Daud As-Sijistani, di sini Sulaiman Ibnu Daud At-Tayalisi Al-Basri. Maka dia thiqatun hafidh. Dia di sini derajatnya di atas derajat thiqah. Imam muhaddis, dan derajatnya lebih tinggi dari Abu Daud dari segi usia fi tabaqah at-tasi'ah. Berarti dia hidup di zaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka lihat Abu Daud bedanya dari segi tingkatan sama-sama imam. Keduanya imaman. Abu Daud As-Sijistani Sahibus Sunan dan Abu Daud ini At-Tayalisi sama-sama imam. Namun dari segi usia Abu Daud Sulaiman Ibnul Ash'ath hidup setelah Imam Al-Bukhari. Adapun Abu Daud At-Tayalisi hidup sebelum Imam Al-Bukhari di tabaqah Imam Asy-Syafi'i yang ke-9. Maka inilah keadaan Abu Daud, dan dia Al-Basri. Dan Mahmud Ibnu Ghailan tadi Al-Marwazi. Dan hidup di Baghdad. Maka dia sama-sama Iraki. Dan kedudukan Sulaiman Ibnu Daud At-Tayalisi imam telah disikohkan oleh para ulama dan dipuji oleh para ulama. Berkata Abu Hatim, muhaddits saduq kana katsirul khata'.
bahwa dia adalah muhadis yang benar, namun banyak salahnya. Ini ucapan Abu Hatim, dan Abu Hatim mutasyaddid. Dia imam. Dan berkata Abu Dawud As-Sijistani thiqah, dan dithiqahkan oleh Imam Al-Hakim. Dan berkata Imam Ahmad thiqatun saduq. Dan berkata An-Nasa'i thiqatun min asdaqin nas lahjah. Dan berkata Ahmad ibn Saleh Al-Jaili thiqatun katsirul hifdz. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar fi At-Taqrib, dia thiqatun hafidh, di atas dari derajat thiqah. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan hafidhun mukthirun thiqatun sabtun, bahwa dia imam yang hafidh dan banyak sekali hadis-hadisnya. Berkata Abdurrahman Ibnu Mahdi, asdaqun nas kana katsirul khata'. Maka dia orang yang paling benar lisannya dan ada kesalahan. Dan berkata Ali Ibnu Madini, ma ra'aitu ahadan ahfadu minhu. Aku tidak pernah melihat ada seorang lebih hafal daripada dia. Maka Abu Daud At-Tayalisi imam hafidh. Dan berkata Amr Ibnu Ali Al-Fallas, ma ra'aitu fil muhadditsin ahfad minhu. Lihat, diakui oleh Ali Ibnu Madini dan Amr Ibnu Ali Al-Fallas bahwa dia adalah orang yang paling kuat hafalannya di zamannya. Tidak pernah aku melihat orang sekuat ini. Dan juga pengakuan Waqi' Ibnul Jarrah yang sama-sama hidup di zamannya. Waqi' Ibnul Jarrah hidup di tabaqah yang ke-9, mengatakan Jabalul Ilm, dia adalah gunungnya ilmu. Ma baqiya ahadun ahfadil hadis tawil minhu. Tidak ada orang-orang seperti dia yang menghafal hadis-hadis yang panjang dihafal tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan dikatakan Saduq a'lam bisu'bah min Abdurrahman ibni Mahdi. Dan diakui oleh Yahya ibnu Ma'in yang mana Abdurrahman ibnu Mahdi dan Abu Daud atau Yalisi sama-sama di tabaqah yang ke-9. Abdurrahman ibnu Mahdi tabaqah yang ke-9. Sama-sama muridnya Syu'bah. Namun kata Yahya ibnu Ma'in, dia orang terkuat dari Syu'bah daripada Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka Abdurrahman ibnu Mahdi kalah hafalannya, hadis-hadisnya dari dia. Maka menunjukkan dia imam Abu Daud atau Yalisi. Selain itu dia mempunyai kitab, namanya Kitabul Musnad. Seperti Imam Ahmad, dia mengumpulkan kitab sesuai nama sahabat. Maka Imam Abi Daud atau Yalisi mempunyai kitab Musnad atau Yalisi dan sudah dicetak. Dan begitu pun seperti Syekh kami mempunyai kitab As-Sahih Al-Musnad yang kita pelajari. Maka sama menyusun kitab dari nama-nama sahabat. Maka ini adalah kedudukan guru dari Mahmud Ibnu Ghailan yang bernama Abu Daud wa huwa At-Tayalisi. Haddatsana Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam, maka dia Al-Wasiti Al-Basri. Maka semua sekarang rawi-rawi 3 ini dari Irak. Maka Imam Syu'bah imamun hafid hujjah. Maka dia dilaqabi dengan Amirul Mukminin fil hadis, dan yang melaqabi tidak tanggung-tanggung Sufyan Ats-Tsauri. Berkata Amirul Mukminin fil hadis, wa huwa awal man fatasha bil Iraq anir rijal. Dan dia orang pertama yang memeriksa hadis-hadis dan rawi-rawi di Irak. Si fulan dhaif, si fulan siqah, si fulan mudallis, jangan duduk dengannya kecuali menerima hadatsana.
jika mengatakan an ditinggal hadisnya seperti itu. Orang yang pertama membuka jarh wa ta'dil. Dan masyhur ucapannya dari para murid-muridnya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Maka mari wahai murid-muridku, kita bergibah untuk Allah. Maka disebutkan si fulan dhaif, gibah. Namun untuk Allah. Kenapa? Karena dari sebagian gibah memberikan faidah. Di saat menjelaskan kedudukan rawi, jika ditinggalkan keadaan ini, maka akan diambil hadis-hadis dari rawi-rawi pendusta. Diambil hadis dari rawi-rawi orang yang hafalannya rusak. Sehingga hadis Nabi menjadi rusak. Maka dengan melaksanakan al-jarh wa ta'dil, ibadah, tentunya tujuannya ikhlas untuk Allah, bukan untuk menurunkan nama baiknya. Dibuat di status WhatsApp, si fulan demikian dibaca oleh pengikutnya 5.000 orang yang tujuannya ingin menjatuhkan ustadz ataupun ingin menjatuhkan pondok pesantren atau yang lainnya, maka ini jelas dosa yang besar dan dia akan diambil salatnya, puasanya oleh orang-orang yang dia bicarakan. Namun seperti Imam Syu'bah mengatakan ta'alau naktab sa'atan fillah. Sini kita bergibah untuk Allah. Maka di sini dia berbicara dengan tujuan karena Allah. Dia mencela dari orang-orang muhaddisin di zamannya karena Allah. Maka berbeda dengan orang-orang yang membicarakan ustad-ustad ahli sunnah dengan hawa nafsu, dengan orang-orang seperti Syu'bah yang membicarakan rawi-rawi yang dhaif agar selamat manusia dari hadis-hadisnya. Maka Imam Syu'bah disebutkan Amirul Mukminin fil hadis, kata Sufyan Ats-Tsauri, dan dia orang pertama kali yang memeriksa sanad-sanad di Irak. Dan apa setelah itu? Wadhabbu anis sunnah. Dan dia orang yang semangat menghidupkan sunnah. Maka menghidupkan sunnah adalah perkara yang sangat agung. Dan dulu para rawi hadis dipuji juga di saat mereka menghidupkan sunnah. Maka ini pujian dari Allah di dunia sebelum di hari akhirah. Karena orang-orang yang menghidupkan sunnah, Allah akan mencintainya. Apa dalilnya di Al-Quran? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maknanya, barang siapa di antara kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah sunnah-sunnahku dan diampuni kalian oleh Allah dosa-dosa kalian. Maka ini keutamaan dari banyak dalil tentang orang-orang yang menghidupkan sunnah, terutama sunnah-sunnah yang telah dimatikan. Seperti alhamdulillah di masjid ini kita melaksanakan salat dengan sandal sunnah. Tidak ada yang mengatakan seperti bid'ah ataupun dan sebagainya. Dari kebodohan yang mengatakan seperti ini karena tidak memahami sunnah. Maka ucapan wadhabbu anis sunnah ini adalah pujian dari Sufyan Ats-Tsauri kepada Imam Syu'bah karena dia sangat mementingkan sunnah dan juga mengajari manusia kepada as-sunnah. Dan berkata Ali Ibnul Madini, Syu'bah a'lam bima yasma wa ma lam yasma. Maka Syu'bah mengetahui dari rawi-rawi yang dia dengar dan rawi yang dia tidak mendengarnya. Diketahui keadaannya dari segi ilmu jarhi wa ta'dil. Dan berkata Muhammad ibnu Idris, Imam Asy-Syafi'i, termasuk dari muridnya karena dia hidup di tabaqah yang ke-9. Laulahu ma'urifal hadis bil Iraq. Jika seandainya tidak karena dia membuka ilmu jarhi wa ta'dil, maka di Irak itu tidak akan diketahui ilmu hadis. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, siqatun ma'mun sabtun hujjah sahibu hadis. Maka lengkap ucapan para ulama atas dia.
Dan berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, "Ma ra'aitu ahadan qad ahsanu haditsan minhu." Kata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, imam yang hidup di tabaqah yang ke-9, aku tidak pernah mendapati seseorang lebih baik di zaman dia. Di zaman siapa? Dia hidup di zaman keemasan ru'us itba'ut tabi'in. Di zamannya ada Imam Malik, di zamannya ada Imam Laits ibnu Sa'ad, di zamannya ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, di zamannya ada Imam di Syam Al-Auza'i, di zamannya ada di Yaman Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi. Maka dikatakan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, aku tidak pernah melihat di zamannya orang sebaik ini dari segi hafalan ilmu hadis. Dan dikatakan, ma ubali idza katabtul haditsa an Sa'id au Hisham au Syu'bah la aidu haditha hada ala hada wala hadits hada ala hada. Maka maksudnya jika dia telah menulis hadis dari Syu'bah, maka dia telah cukup. Tidak butuh kepada mengambil hadis dari yang lainnya yang hidup sezamannya misalnya. Karena dia imam, mencukupkan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan menerima hadis dari dia saja sudah cukup. Tidak butuh kepada mengambil dari ulama-ulama yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa mengambil ilmu dari dia bisa mewakili dari ilmu-ilmu yang lain. Berkata Yahya ibnu Ma'in, imamul mutqinin, ataupun imamul mutkin. Dia adalah imam yang sangat mutkin, hafalannya itu sangat kuat. Dan disebutkan adduhu min awsakin nas fi Qatadah. Maka disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in bahwa dia termasuk murid yang paling kuat dari Qatadah. Dan derajatnya siqatun sabtun. Dia kedudukannya di atas dari derajat siqah. Dan berkata Yazid ibnu Zurai yang hidup sezamannya di tabaqah yang ke-7, min asdaqin nas fil hadis, termasuk orang yang paling kuat di ilmu hadis. Maka dengan keagungan ini berkata Abu Daud As-Sijistani, laisa fi dunya ahsanu haditsan minhu. Tidak ada di dunia ini hadis-hadis yang lebih baik daripada hadis dia. Dan berkata Imam Ahmad, tidak ada di zaman dia orang sebaik dari dia. Karena ummah wahdahu fi hadas sya'n. Seakan-akan dia hanya satu orang yang sangat kuat dalam permasalahan ini. Dan berkata Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani yang di atas dari dia termasuk dari gurunya, mengatakan bahwa Syu'bah farisul hadis, khudu anhu. Bahwa Syu'bah adalah panglima perangnya ilmu hadis, maka wajib kaum muslimin untuk mengambil hadis dari Syu'bah ibnul Hajjaj ini. Maka mungkin kita cukupkan ucapan para ulama, masih banyak tentang keadaan Syu'bah ini. Maka kita masuk kepada haddatsana Asim, dan Asim di sini Asim ibnu Bahdalah atau masyhur juga dengan Asim ibnu Abi Nujud. Asim ibnu Bahdalah atau Asim ibnu Abi Nujud. Maka dia barakallahu fikum Al-Kufi dan dia Al-Muqri. Dia adalah orang yang hafalannya di Al-Quran antum pakai sekarang qiraahnya. Maka qiraah yang antum baca sekarang adalah qiraah Hafs an Asim. Maka Asim di sini Asim ibnu Bahdalah, inilah dia. Maka dia dari segi ilmu hadis saduk, pas-pasan hadisnya. Ilmunya dalam ilmu hadis pas-pasan. Namun dalam segi ilmu qiraah dia imam. Imamnya para qiraah, dan dia yang hafalannya dihafal oleh antum, bacaannya dari qiraah Hafs an Asim. Dan muridnya dia Hafs mahaluh matruk di dalam ilmu hadis, ditinggal, dibuang hadisnya. Ini yang menyebabkan sebagian, dan bahkan dulu di zaman
Hafiz Ibnu Asim, qiraahnya itu tidak masyhur. Di antaranya karena muridnya yang matruk, ditinggal. Kemudian setelah zaman kekhalifahan, terutama di khalifah yang terakhir dari khalifah yang ada di Turkiya, maka mereka mewajibkan Al-Quran itu dibaca dari qiraah Hafiz an Asim ini. Dan dicetak qiraah dari tulisan-tulisannya, sehingga Al-Mushaf hampir menyeluruh di dunia dengan qiraah Hafiz an Asim ini. Maka kenapa banyak orang yang hafal Quran dengan qiraah Hafiz an Asim? Karena ini. Kecuali di beberapa negeri seperti di Afrika, seperti di Maghrib, Maroko, dan juga di Libya, dan juga di Tunis, dan sebagian di Mesir, maka mereka ulama-ulama yang hidup di Afrika, mereka dulu mempelajari Al-Quran dari qiraah Warsh. Adapun qiraah Warsh maka ma'ruf dari ucapan tazkiyah para ulama di zaman dulu. Dulu Imam Ahmad dohirnya juga belajar dengan Imam Warsh. Padahal dia mengajar di Madinah, namun Imam Warsh ataupun Nafi' Al-Kabir, Warsh dari Nafi', maka dia hidup di zaman Imam Nafi'. Dan Nafi' dulu menjadi imam di Madinah dengan qiraah Warshnya yang masyhur. Qiraah Nafi' dari riwayat Warsh. Dan begitu pun ditanya Imam Ahmad, qiraah apa yang paling mendekati as-sunnah? Dikatakan qiraah Warsh an-Nafi'. An-Nafi' Al-Kabir, na'am. Qiraah Warsh an-Nafi' dicintai oleh para ulama dan dari qiraah yang lebih mendekati sunnah. Maka adapun qiraah Hafiz an Asim seperti yang antum hafal, diriwayatkan dari rawi yang matruk, yang hadisnya itu ditinggal. Maka ini yang menyebabkan qiraah Hafiz dulu tidak ada orang memandangnya, namun karena diwajibkan oleh kesultanan pada saat itu, terutama yang ada di Turki, sebelum adanya Kemal Atatürk, maka Turkiya menjadi kesultanan Islam dari semenjak dahulu. Maka di sini diwajibkan, diajarkan qiraah Hafiz an Asim dan setelahnya. Maka kembali kepada Asim ibnu Bahdalah, dia Asim ibnu Abi Nujud. Maka dia Al-Kufi, Al-Mukri, imam fil qiraah. Maka dia derajatnya dari segi qiraah sodukun. Dia pas-pasan. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq As-Sabi'i yang hidup sezamannya, sama-sama tabi'i, ma ra'aitu ahadan aqra' min Asim. Maka aku melihat di zamannya orang yang paling baik qiraahnya. Maka dia imam dalam qiraah. Dan berkata Abu Bakar Al-Bazzar, lam yakun bil hafid la na'lam ahadan taraka hadithahu. Dia bukan seorang yang hafid dari segi ilmu hadis sehingga hadisnya pas-pasan, dan tidak ada orang yang meninggalkan dari hadisnya dia. Maksudnya hadisnya tetap diambil meskipun pas-pasan. Dan Al-Ukaili menyebutkannya di kitabnya Ad-Du'afa, di kitabnya kumpulan rawi-rawi yang dhaif, lam yakun fihi ila su'il hifdz. Maka tidaklah Asim ini kecuali hadis-hadisnya buruk, hafalannya rusak. Dan berkata Abu Hatim Saleh, wa huwa aktsar hadisan min Abi Qais Al-Audi. Maka dia rawi yang saleh. Makna saleh itu adalah jika berkesendirian ditinggal, dan jika banyak jalan dari yang lain diambil. Dan disebutkan di ujungnya laisa mahalluhu an yuqal thiqah, bahwa dia bukan rawi yang thiqah, maka rawi yang pas-pasan, hasanul hadis. Dan disikohkan oleh Imam Abu Zur'ah
dan yang lainnya mencela dia dari segi hafalan, maka dia rawi yang shaduk hasanul hadis. Sebagian ulama mendoifkan seperti antum dengar, begitupun ad-Darqutni fi hifdhihi syai', di hafalannya itu ada sesuatu. Namun para ulama mengambil hadisnya, maka derajatnya shaduk hasanul hadis. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in, siqatun la ba'sa bihi, laisa bil qawi fil hadis. Maka dia rawi yang siqah tetapi tidak begitu kuat di dalam hadis. Maka hadisnya hadis yang hasan, wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan dari Zir. Dan Zir di sini Ibnu Hubeish, dan dia adalah rawi yang siqah dari mukhadram. Dan makna mukhadram adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, sezaman dengan Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi. Inilah mukhadram. Bisa jadi pada saat itu masih kafir, hidup di zaman Nabi, kemudian masuk Islam setelah meninggal Nabi, atau dia beriman kepada Nabi, tetapi tidak bisa bertemu dengan Nabi, seperti Uwais Al-Qarni dan seterusnya. Maka begitulah keadaan Zair ibnu Hubeish, yang mana dia dalam keadaan mukhadram, hidup di zaman Nabi tetapi dohirnya wallahu a'lam apakah sudah masuk Islam atau belum, atau masuk Islam tetapi tidak datang ke Madinah, maka dia dinamakan mukhadram, bukan sahabi. Dan di sini dia dalam keadaan derajat siqah jalil, yang mana dia siqah dan kedudukannya sangat tinggi dari segi ilmu dan yang lainnya. Maka disiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, maka selesailah dari permasalahan matan dan permasalahan dari rawi, dan insya Allah di waktu yang akan datang kita akan menjelaskan dari matan karena sudah terlalu lama. Maka kita cukupkan pelajaran kita dengan sanad ini, dan insya Allah kita akan menanyakan tentang kedudukan rawi-rawi yang ada agar kalian lebih kuat ilmu rijalnya, bukan hanya matan saja. Maka adapun matanya insya Allah di pelajaran yang akan datang, mungkin nanti akan kita masuk kepada matan. Maka persilahkan bagi yang belum mentasmi agar mentasmi hadis.